Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelku Memerah Channel. Alhamdulillah hari ini share kegiatan lagi, kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Oke, jadi kali ini saya share kegiatan mau bersih-bersih di area dapur. Kebetulan kemarin pas di hari Minggu saya minta tolong sama pak suami buat dibikinin tempat dudukan gumbang atau ember pink ini. Alhamdulillah itu udah jadi modelnya seperti itu ya bun. Untuk embernya udah saya naikkan di tempat dudukannya, jadi udah tinggi gitu. Terus untuk mesin cuci saya simpan di sampingnya di dekat pintu dapur. Di sini tuh rencananya saya mau pindahin rak ambalan yang ada di depan saya ini. Untuk papannya itu tadi udah saya lepas, udah saya bersihkan. Ini tinggal saya mau bukain si apanya ini namanya, si besi sikunya gitu. Nanti tinggal saya mau pasang di samping di tempat adanya baskom pink yang digantung itu, kayak gitu bun, biar nanti nggak ngalangin gitu pas saya buka tutup dari embernya, ember pink itu tempat saya menampung air. Oke, di sini kegiatan yang saya bagikan hari ini itu kegiatan bersih-bersih sama masak. Untuk di area dapur ini tuh saya bersihin semuanya, tapi saya nggak buat videonya sebagian. Untuk bagian rapiin cuci piring atau nyuci sebagian piring itu saya nggak videoin. Yang saya videoin cuma pas saya pindahin ambalan atau rak papan ini. Ini raknya itu saya ukur-ukur dulu tadi kelebihan sedikit, jadi di sini saya mau potong aja. Ini langsung aja saya gergajiin. Ternyata ini tuh pas saya gergajiin itu susah banget. Selain papannya tebal, dia goyang-goyang gitu bun. Untungnya di sini sepupu saya lewat, jadi saya minta tolong buat digergajiin si papan ini. Kalau tenaga laki-laki sama perempuan beda ya bun. Tenaga laki-laki itu kuat banget, jadi potong ini tuh cuman sebentar aja udah selesai. Setelah nanti dipotong si papannya ini, langsung aja saya ukur kembali di tempat yang saya mau pasang. Saya pindahin dulu si mesin cuci. Mesin cuci ini tuh mesin cuci rusak ya bun, mau dibuang sayang, jadi masih saya simpan. Saya ahli fungsikan sebagai tempat cucian baju kotor gitu bun. Nanti kalau udah punya rezeki, udah beli mesin cuci baru yang lama itu disingkirin gitu bun, ditimbang aja lah biar bisa mendapatkan uang juga, walaupun cuman sedikit, nggak sebanding dengan harga yang kita beli waktu itu. Oke, ini rak ambalannya udah kepasang seperti ini. Ini saya naikkan sedikit lagi untuk ketinggiannya biar nggak kelihatan menghalangi gitu ya, jadi saya naikkan lagi. Terus untuk bagian rak persabunan saya simpan kembali ke tempatnya masing-masing. Di situ ada tempat sikat gigi, rak sabun-sabun. Terus nanti untuk tanaman hijaunya saya simpan di sampingnya. Terus nanti untuk baskom yang pink saya gantung dekat panci. Nah, di sini di bagian tempat dudukan ember ini tuh kan bolong gitu ya, maksudnya los, jadi saya pasangin gorden juga buat nutupin biar kelihatan rapi aja bun, biar apa yang saya simpan di bawah itu nggak kelihatan. Seperti ini, kebetulan saya punya gorden lama, jadi saya pakai aja yang lama. Nanti insya Allah kalau mau check out lagi gorden kolong dapur yang baru bisa saya beliin sekalian gitu biar seragam. Oke, saya sapu-sapu. Terus lanjut ini untuk mesin cucinya saya kembalikan lagi ke tempatnya. Ini nanti mesin cucinya tinggal saya bersihin, saya lap-lap gitu ya. Walaupun mesin cucinya ini tuh udah rusak, udah nggak bisa saya pakai lagi, tetap saya bersihkan kalau kotor biar kelihatan bagus aja gitu bun. Jadi setiap lihat dia kotor itu pasti saya bersihkan dengan saya lap-lap kayak gitu. Oh ya, BTW jangan salfok sama keset kaki saya, itu udah kelihatan kotor banget, itu nanti saya cuci. Setelah video ini tuh saya cuci keset kakinya, tapi nggak saya videoin. Nah, di sini saya bersihin dulu mesin cucinya, saya lap. Banyak banget ini noda-noda bekas air. Sebelumnya mesin cucinya ini tuh saya simpan di dekat tempat cuci piring ya, jadi otomatis kalau cuci piring selalu kena cipratan air gitu, jadi membekas gitu bun di pinggir-pinggirnya. Nah, ini saya lap-lap, saya bersihkan gitu. Setelah ini tinggal saya mau rapiin cucian piring, sama saya mau cuciin sedikit piring yang kotor yang ada di tempat cuci piring itu, tapi nggak saya buat videonya.
Gimana nih kabar teman-teman semua, mudah-mudahan semua yang ada di sana semoga baik ya, semoga sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya di sini itu saya mau ngaruh nasi dulu. Sambil ngaruh nasi, ini saya udah selesai nyuci piring. Piring yang numpuk tadi itu udah saya telungkupin, dan itu cucian piring yang baru ya. Itu biarin dulu dia tiris, nanti saya telungkupin. Di sini saya mau buat susu kurma dulu. Kebetulan masih punya kurma sisaan waktu Ramadan kemarin, masih ada beberapa biji. Jadi di sini saya mau bikin susu kurma coklat gitu, Bun. Kurmanya udah saya rendam air panas. Ini tinggal saya tambahin air dingin sedikit, terus tinggal saya blend. Untuk saya blendnya atau saya chopper nggak saya videoin ya, soalnya gelap di dalam. Ini udah saya chopper, udah halus. Jadi di sini langsung aja susu kurmanya saya mau tuang ke gelas, tapi di sini saya mau saring ya, biar ampas-ampasnya itu nggak keikut. Saya sukanya minum tanpa ampas gitu loh, Bun. Biasa kalau nggak disaring itu ampasnya suka melengket di langit-langit, Bun. Itu saya nggak suka bikin gatal gitu, Bun, di tenggorokan. Jadi saya saring ini biar minumnya nanti lebih enak gitu, nggak ada yang lengket-lengket di tenggorokan. Udah kayak gini, ini nanti tinggal saya tutup wadahnya dan mau saya masukkan ke dalam kulkas dulu biar dulu dia dingin. Pas saya buat susu kurma ini tuh ada Ruby udah nggak sabaran, dia pengen minum susu kurma. Biasanya kalau saya buat saya kasih juga sama dia Ruby karena dia suka gitu. Oke, ini udah selesai, tinggal saya masukkan ke dalam kulkas untuk susu kurmanya. Diminum dingin ini tuh jauh lebih enak. Setelah ini saya mau buat cemilan. Kebetulan di belanja bulanan kemarin saya ada beli Nutrijel coklat. Jadi di sini saya mau buat cemilan puding coklat gitu, Bun, dicampur sama Oreo seperti biasa. Ini untuk pudingnya udah sementara saya masak. Saya nggak videoin pas saya lagi masukkan bahan-bahannya ke panci, karena menurutku untuk bikin puding gampang aja sih, Bun. Tinggal kita ikutin aja resep yang ada di bungkusnya. Terus udah sering juga saya bikin cemilan puding coklat, di videoin pas disiapin semuanya gitu, Bun, bahan-bahannya ke dalam panci. Jadi ini saya skip, ini langsung di video bagian masaknya aja. Untuk Oreonya udah saya hancurin, puding coklatnya juga ini tuh udah mendidih. Jadi langsung aja saya matiin kompor, saya biarkan dulu dia dingin sebentar. Sambil nunggu di sini saya tuang dulu Oreonya di dalam cetakan. Terus nanti tinggal saya tuang deh si puding coklatnya ini. Di sini tuh rencananya saya mau bikin 2 layer gitu, Bun, coklat sama yang putih atau puding susu gitu. Oke, di sini untuk yang coklat itu kalian bisa lihat di bagian bawah banyak yang hangus, itu nggak apa-apa. Nanti kalau udah dingin bisa saya ambilin, saya simpan di mangkok buat anak-anak makan gitu. Terus di sini lanjut yang putih. Yang putih ini tuh saya bikin dari Nutrijel kelapa muda. Sebenarnya nggak nyambung ya, Bun, rasanya. Tapi saya punyanya cuman ini ya, jadi saya bikin yang ini aja. Ini udah matang juga, langsung saya tuang juga ke cetakan. Ini nanti Oreonya tadi itu saya bagi 2 ya, yang coklat setengah, yang putih ini setengah gitu, Bun. Jadi satu bungkus itu saya bagi 2. Oke, udah selesai untuk bikin puding. Ini tinggal saya biarkan dulu dingin suhu ruang. Nanti kalau udah dingin suhu ruang baru saya masukkan ke dalam kulkas. Jadi untuk pudingnya seperti ini penampakannya, puding Oreo coklat susu. Oke, sambil nunggu di sini saya mau refill kerupuk yang saya beli di belanja bulanan di belanja mingguan kemarin. Ini tuh kerupuk bawang warna-warni, cantik banget warnanya, saya suka. Saya beli ini tuh buat saya mau masak dicampur mie, dibikin kayak ala-ala seblak gitu loh, Bun. Terus pengen bikin seblak kerupuk juga yang viral dulu, seblak kerupuk Abang Rafael kalau nggak salah ya. Personil dari Smash itu loh, Bun. Itu pengen coba gitu, jadi saya beli kerupuknya. Ini tuh satu bungkus harganya 15.000, lumayan banyak isinya, dapat sekitaran 2 toples ini, Bun, pas saya refill kemarin. Kalau digoreng mungkin kerupuknya ini enak ya, karena ini tuh kerupuk bawang putih, tapi saya malas gitu buat goreng kerupuk, kurang suka sama kerupuk goreng gitu. Saya lebih suka kalau dicampur sama masakan seperti masak mie campur kerupuk, itu saya suka karena makannya seperti ala-ala seblak gitu.
Nah ini lanjut saya masak buat makan malam. Ini mau masak sayur santan, mau masak sayur santan nangka, terus nanti mau bikin ayam kecap juga. Kebetulan saya masih punya ayam dari MBG kemarin, di minggu-minggu kemarin, jadi saya mau olah itu aja. Oke, ini sayurnya udah saya masukin ya. Untuk bumbunya tadi udah saya tumisin, santan cair udah saya masukkan, ini nangkanya. Terus nanti ini langsung aja saya mau tambahin sama kunyit juga. Tadi sedikit pucat gitu ya, kurang kayaknya kunyitnya pas saya ulek tadi si bumbu. Jadi ini saya tambahin lagi, terus saya tambahin garam lagi sedikit. Terus ini santan, sisaan santan cair tadi ini langsung aja saya masukkan lagi secukupnya aja. Ini soalnya pancinya udah nggak muat gitu bun. Di sini kan santan cairnya nanti masuknya belakangan. Oke, ini tinggal saya tutup. Sambil nunggu di sini di tungku sebelah saya mau tumis bumbu untuk ayam kecapnya. Saya bikinnya ayam kecap yang biasa aja sih, sesuai dengan bumbu yang ada di rumah. Oh ya, gimana nih bunda-bunda teman-teman, lagi ngapain pas nonton video saya kali ini? Mungkin ada yang lagi masak juga sama seperti saya. Boleh komen-komen di bawah. Gimana untuk kegiatannya hari ini? Apakah lancar? Semoga lancar ya. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki kita semua, melancarkan segala urusan kita, dan semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk bumbu udah matang. Tadi saya tambahin sisaan santan cair, terus ini saya masukkan ayamnya, saya tutup biar dia mendidih dulu. Nah, sambil nunggu di sini untuk sayurnya udah mendidih lagi, ini langsung aja saya masukkan santan kentalnya. Terus di sini saya tambahin sama lada bubuk. Ini tinggal saya aduk-aduk, terus tinggal saya masak aja sampai mendidih. Nanti tinggal saya tes rasa aja sih. Kalau rasanya kurang ya tinggal ditambahin lagi perbumbuannya. Udah kayak gini, ini saya aduk-aduk dulu ya biar semuanya itu kecampur rata. Nanti tunggu lagi dia mendidih, saya cek lagi untuk ayam kecapnya. Nah, ini ayamnya udah mendidih ya. Ini langsung aja saya mau tambahin si santan kental yang tadi saya sengaja sisain gitu ya. Terus di sini saya tutup lagi biar dia mendidih lagi gitu ya. Nanti mendidih baru saya bumbuin gitu. Dan ini saya cek sayur lagi, ini udah mendidih. Saya aduk-aduk seperti ini. Ini tuh udah matang ya sayurnya, ini tuh enak banget, santannya meresap banget gitu loh bun. Udah, untuk sayur santan nangka ini udah matang. Selanjutnya tinggal mau selesaiin ayam kecap yang saya masak tadi. Sebelum saya taruhin kecap, ini ternyata kecapnya maksudnya tambahin kecap, ternyata ini kecapnya belum saya refill. Jadi di sini saya refill kecap dulu sekalian. Oh ya, terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah selalu mendukung channel saya, selalu hadir di video-video saya, selalu memberi like-nya, komentarnya. Teman-teman yang nonton tapi nggak sempat berkomentar, pokoknya buat kalian semua, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya, sudah membantu saya mendapatkan penghasilan di channel YouTube saya ini. Apa yang kalian berikan ke saya akan berbalas balik ke kalian. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang setimpal. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, bunda-bunda, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di sini udah saya tambahin kecapnya, terus saya tambahin sama saus tiram. Ini nanti kalau kecapnya kurang tinggal saya tambahin lagi. Ini tinggal saya masak aja sih sampai matang, sampai kuahnya meresap gitu ya ke ayamnya. Sambil nunggu di sini saya mau cek dulu puding yang saya buat tadi. Ini alhamdulillah pudingnya udah set, jadi langsung aja saya mau pindahin ke piring. Soalnya anak-anak udah nggak sabar kepengen makan puding, udah ditanyain dari tadi. Oke, ini dia pudingnya udah jadi, cantik banget ini warnanya, coklat sama putih. Ini tinggal saya mau potong aja, mau ambilin buat anak-anak satu-satu gitu. Oh ya, untuk rasanya ini yang coklat enak ya bun, tapi kalau yang putih itu rasanya nano-nano. Yang putih ini tuh rasanya antara rasa kelapa muda sama rasa susu gitu loh bun. Ada rasa oreonya juga, soalnya tadi itu saya pakai Nutrijel kelapa muda. Dan ini untuk menu makan malam udah siap juga, ada sayur nangka sama ayam kecap. Oke, untuk videonya sampai di sini, terima kasih, wassalam.